Berkunjung ke Provinsi Banten tidak lengkap rasanya tanpa mengunjungi wisata religi daerah Kesultanan Banten Lama yang terletak di Desa Banten, Kecamatan Kesemen, Kota Serang, Provinsi Banten. Kesultanan ini didirikan oleh Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang merupakan anak dari Syekh Syarif Hidayatullah atau yang lebih dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Sekarang ini saya sedang berada di daerah kawasan Banten Lama, daerah yang menjadi pusat Kesultanan Banten pada masa kepemimpinan Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Daerah ini juga merupakan pusat penyebaran agama Islam di Banten. Daerah ini terdapat banyak sekali peninggalan situs-situs sejarah. Penasaran seperti apa kelanjutannya? Ikuti terus bersama saya. Belakang saya adalah sebuah situs peninggalan Kesultanan Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Itu adalah Keraton Surosoan. Keraton ini didirikan pada tahun 1522 sampai 1526 pada masa Kesultanan Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sejarah pembangunan keraton ini tidak lepas dari pemberian wilayah yang diserahkan oleh Sunan Gunung Jati kepada anaknya, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Layaknya keraton di Jawa, Keraton Surosoan juga berfungsi sebagai tempat tinggal Sultan beserta keluarga juga pengikutnya. Fungsi lainnya, keraton juga menjadi pusat kerajaan dalam menjalankan pemerintahan Banten. Area bangunan Keraton Surosoan mirip sebuah benteng Belanda yang kokoh dengan bastion, yaitu sudut benteng yang berbentuk intan di empat sudut bangunannya. Sehingga pada masa jayanya, Banten juga disebut dengan Kota Intan. Hal ini karena bentuk keraton mengalami perubahan dari yang sebelumnya. Pembangunan itu dilakukan pada masa kepemimpinan Sultan Haji pada tahun 1672 sampai 1687, karena keraton mengalami kehancuran yang dilakukan oleh Belanda pada tahun 1680. Tidak jauh dari lokasi Keraton Surosoan, kita akan menjumpai Masjid Agung Kesultanan Banten, yaitu merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia dan juga bangunan yang menjadi saksi sejarah penyebaran agama Islam di Banten. Saat ini saya sedang berada tepat di depan Masjid Agung Kesultanan Banten. Masjid ini dibangun pada masa kepemimpinan Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yaitu merupakan anak dari Sunan Gunung Jati. Masjid ini merupakan saksi sejarah penyebaran agama Islam di Banten. Masjid Agung Banten adalah salah satu masjid tertua di Indonesia yang penuh dengan nilai sejarah. Masjid ini dikenal dari bentuk menaranya yang sangat mirip dengan sebuah bangunan mercusuar. Menara yang menjadi ciri khas Masjid Banten ini terbuat dari batu bata dengan ketinggian 24 meter. Semua berita Belanda tentang Banten hampir selalu menyebutkan menara ini, membuktikan bahwa menara ini selalu menarik perhatian pengunjung kota Banten pada masa lampau. Kondisi Masjid Agung Banten saat ini sudah sangat jauh berbeda dari sebelumnya. Hal ini karena tindakan revitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten menjadikan masjid dan lingkungan Kesultanan Banten terlihat semakin megah.
Sekarang ini saya sedang bersama salah satu pengunjung Kesultanan Banten Lama dengan saudara Mbak Tati di sebelah kiri saya. Mbak Tati di sini sebelumnya sering berkunjung ke sini apa bagaimana? Ya sering, tapi nggak tiap bulan, itu jarang aja sih, sesempatnya waktu aja. Setahun ya. Biasanya ke sini sama keluarga atau sama siapa? Keluarga ya. Ke sini tertarik ke sini itu berkunjung karena apa kira-kira? Ya pengen berkunjung aja gitu, ziarah ya. Dari pendapat Mbak Tati sendiri terkait Banten ini, dari yang sebelumnya sudah baik apa belum? Dari kondisinya sudah baik ya. Di sekitaran halaman Masjid Agung Banten terdapat juga makam-makam Sultan beserta keluarganya, termasuk juga makam Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang selalu dipadati oleh para peziarah setiap harinya. Tujuan dari ziarah tak lain ialah untuk memetik sumber berkah dari orang-orang yang selama hidupnya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi beberapa peninggalan situs-situs sejarah yang ada di Banten Lama, sebuah daerah yang menjadi saksi sejarah pusat penyebaran agama Islam di Banten.